Hai teman, selamat datang di channel SKT New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Tatapan mata papinya menyudutkan dia untuk tak berani membalasnya. Jelas terlihat kalau ada sesuatu yang membuat lelaki itu murka sampai memutuskan kontrak kerja yang padahal sudah disepakati. Bahkan Samir sendirilah yang sudah tanda tangani perjanjian kontraknya itu. Kenapa tiba-tiba berubah? Pertanyaan itu mengalun indah dalam pikirannya. Sesaat ia dapatkan jawabannya kalau lelaki berusia 42 tahun itu menunjukkan sesuatu di hadapannya. Apa kamu bisa jelasin ini? Andira menatap layar handphone papinya berisi catatan darinya untuk Nathan yang ia kirim tadi pagi sebelum mereka ketemuan. Dari mana papi tahu soal itu? Jawabnya gaguk. Andira mencoba untuk tetap tenang, meski keadaan hatinya sedang tidak baik-baik saja. Emosi lelaki itu tak lagi bisa dikontrol. Mendengar jawaban berbelit-belit darinya, tak langsung mengakui kesalahan, malah sibuk cari pembelaan. Itu nggak seburuk yang papi pikir. Elaknya berusaha untuk menjelaskan. Mau mengelak apa lagi? Kamu? Sentak Samir menunjukkan kecewanya. Kamu tahu kan, Nathan itu siapa? Sambungnya, Lucas. Dia itu suami dari sahabat kamu, Dira. Suaranya tertahan di ujung. Tapi apa yang kamu lakukan? Tak pernah terpikirkan sebelumnya kalau anaknya akan berbuat hal yang memalukan seperti ini. Kurang apalagi dia sebagai orang tua, membebaskan apapun demi kenyamanan sang putri. Tapi apa yang ia terima sekarang? Aib yang memalukan mencoreng muka keluarga. Papi akan hukum kamu, Dira, kata Samir, menatap ke depan. Bahkan permintaan maaf dari putrinya tak lagi dihirau. Please, Pi, Dira mencintai Nathan. Pi, isak wanita itu berusaha meraih tangannya. Cinta, decihnya, tersenyum getir. Yang kamu lakukan itu bukan cinta, tapi kebodohan. Nathan memang memiliki wajah yang tampan. Kalau diperhatikan mirip sekali dengan aktor Korea yang sering berseliweran di TV-TV itu. Tak ayah, kalau lelaki itu digandrungi banyak wanita. Banyak yang tergila-gila padanya. Termasuk Cantika, wanita yang lebih dulu menggilainya. Bahkan dari waktu SMA, cinta wanita itu tak pernah berubah sampai sekarang. Pesonanya bisa menghilangkan akal sehat seseorang, seperti yang dilakukan oleh Andira. Memohon, bersimpu di kaki papinya demi bisa dapatkan restu. Pi, Dira mohon. Pi, Dira cinta sama Nathan. Apapun yang terjadi, Dira ingin sama dia. Ucap wanita itu, memegangi kakinya. Semakin geram, melihat kelakuan putrinya yang semakin menjadi. Jangan gila kamu, Dir. Sentaknya, geram. Tangannya pun mengepal. Ia kibaskan tubuh anaknya, hingga menjauh. Dia itu punya istri. Tegas Samir, tak habis pikir dengan jalan pikiran anaknya. Suami dari sahabat kamu sendiri, Cantika. Tandasnya, tetapi hati wanita itu sudah tertutup rapat, sehingga tidak bisa melihat dengan jelas kenyataan dirinya. Dira tahu, Pi, tapi Dira cinta sama Nathan. Dira udah melakukannya dengan dia. Ya Tuhan, Dira. Berbeda dengan Nathan, yang saat itu suasana hatinya sedang baik. Lelaki berusia 25 tahun itu membayangkan kehidupannya ke depan. Setelah mendapat proyek yang lumayan besar dari pengusaha tajir seperti Samir, dia yakin perekonomiannya akan membaik. Ditambah anak gadis dari rekan bisnisnya itu sangat tergila-gila kepadanya, tentu akan sangat mudah untuk ia manfaatkan. Pulang dari mengantar selingkuhannya tadi, Nathan mampir ke supermarket. Ingin membelikan sesuatu untuk istrinya di rumah, sebagai bentuk rayuan agar Cantika tak banyak pertanyaan. Toh selama ini Cantika memang tak banyak menuntut dirinya. Aku belikan mie favoritnya aja deh, ucapnya, mengambil beberapa merek mie instan yang sedang ngetren sekarang. Kemudian mengambil beberapa camilan untuk dibawa pulang. Setelah selesai memilih, dia ke kasir untuk membayar. Berapa mbak totalnya? Tanyanya selesai kasir menghitung. 400.000, Mas. Jawab si kasir memberikan struk belanjaannya. Nathan baru ingat
Kalau nggak punya uang cash di dompet, dia ambil kartu debitnya untuk membayar. Saya bayar pakai ini aja ya, Mbak. Baik, Mas. Kartu itu diterima, mulai dipergunakan sesuai prosedur yang ada. Maaf Mas, ada kartu yang lain? Enggak. Tanya si kasir itu lagi. Loh, emangnya kenapa? Mbak. Nathan bertanya balik, bingung kartu itu tidak bisa dipergunakan. Padahal seingatnya saldo di dalamnya masih lumayan banyak. Baru aja ditransfer oleh istrinya beberapa waktu lalu untuk pegangannya. Maaf Mas, saldonya tidak mencukupi. Jawab si kasir, tentu aja buat dia tercengang. Gak mungkin lah, Mbak. Semalam masih banyak loh, saldonya. Tadi pagi pas saya cek masih ada. Si kasir mengembalikannya lagi kartu itu. Nathan sedikit malu pada pengunjung yang lainnya, karena tidak mampu membayar barang belanjaannya. Atau mungkin mesin baknya aja yang rusak. Ia tetap kekeh kalau di kartu itu masih cukup saldonya. Udahlah Mas, gantian. Kalau nggak mampu bayar, nggak usah beli dong. Ejek pengunjung lain, menyuruhnya minggir. Desir darahnya memanas, merasakan penghinaan dari orang-orang. Nathan langsung keluar, dengan sungut yang sudah muncul di kepalanya. Satu yang jadi tujuannya saat ini adalah Cantika. Kamu apakan kartu debit aku? Cantika, gumamnya. Amarahnya mulai menguak. Beraninya kamu perlakukan aku seperti ini. Kamu lihat aja nanti. Apa yang bisa aku lakukan ke kamu? Mobil yang ia bawa melesat di jalanan. Kencang seperti di atas awan. Emosi dalam dirinya sedikit hilangkan akal sehatnya. Beberapa kali, nyaris menabrak pengguna jalan lainnya. Sampailah ia di apartemen dan langsung masuk ke dalam. Cantika! Teriaknya lantang. Menggema di ruangan itu. Sambil berjalan, menyisiri semua sudut ruangan. Cantika, di mana kamu? Ia ke dapur, tak melihat istrinya di sana. Ia ke kamar, juga tidak ada tanda-tanda keberadaan istrinya di tempat itu. Hatinya semakin memanas. Darahnya semakin mendidih, merasa dipermainkan. Dasar wanita kurang ajar. Kemana dia pergi? Setelah tak berhasil menemukan dimanapun, akhirnya Nathan cek handphone. Ia hidupkan data internetnya. Banyak pesan maupun notif masuk ke sana. Tak satu pun dihiraukan. Satu aplikasi yang akan ia kunjungi yaitu WhatsApp sang istri. Ia kembali dikecewakan dengan hilangnya foto profil di WhatsApp tersebut. Ada apa ini? Kenapa Cantika tiba-tiba blokir aku? ATM juga tiba-tiba dikosongkan saldonya. Apa yang terjadi sama dia? Otaknya tak bisa digunakan dengan baik. Sampai tidak punya pikiran akan kesalahannya yang sudah selingkuhi istrinya sendiri. Apa mungkin dia udah bosen? Ah, itu gak mungkin. Dia kan cinta mati sama aku. Dia gak mungkin berani macem-macem. Otaknya terus diputar, tetap saja tak menemukan jalan keluar. Sampai kepalanya terasa sakit lagi. Argik brengsek. Makinnya, memegangi kepalanya yang sakit itu. Kamu di mana Cantika? Brengsek. Tak hilang akal. Akhirnya ia menghubungi nomor gendis, menanyakan keberadaan istrinya di sana. Lagi-lagi tak ada hasil, yang ada dia kena omel perempuan itu. Belum juga selesai dengan masalahnya, saat tangannya itu tiba-tiba menyentuh beberapa aplikasi. Ia dikejutkan lagi dengan kabar dari perusahaan, memberitahunya kalau dia sedang mendapat skorsing, karena ketidakdisiplinannya dalam beberapa hari belakangan ini. Sial! Ia kembali berteriak. Ada apa ini sebenarnya?